Halo guys, balik lagi sama gua Dian Ando. Seperti biasa, kali ini gua bakal ngebahas seputar isu sepak bola nasional. Namun, kali ini ada beberapa isu yang pengen banget gua bahas dan gua bawain, yaitu mengenai adanya campur tangan politik di dalam dunia olahraga. Oke, disclaimer aja, video ini gue bikin semata-mata hanya untuk mengedukasi, tidak ada unsur lain apapun. Bagaimana selengkapnya kita bahas di editorial Era Digital Bahas Isu Nasional. Oke, yang lagi ramai di Indonesia, bahwa seperti kita ketahui, rumornya, ini kenapa gue anggap rumor, karena sebelumnya memang udah ada, memang sudah terjadwalkan bahwa Piala Dunia U20 2023 digelar di Indonesia pada bulan Mei mendatang. Namun karena ada beberapa isu yang sedang muncul di Indonesia ataupun polemik-polemik yang mengakibatkan bahwa Indonesia terancam tidak jadi sebagai tuan rumah Piala Dunia 2023. Makanya gue anggap rumor lagi nih. Nah, untuk Piala Dunia U20 sendiri, Indonesia bukan pertama kalinya menjadi peserta di Piala Dunia U20. Sebelumnya Indonesia juga pernah menjadi peserta Piala Dunia Sebelumnya Indonesia juga pernah menjadi peserta Piala Dunia U20 yaitu pada tahun 1976. Dan di tahun ini Indonesia juga terpilih secara subsidi karena menjadi peserta sebagai tuan rumah Piala Dunia 2023. Jadi kurang lebih selama 44 tahun penantian Indonesia kembali bertengger dan berkompetisi di ajang sepak bola terbesar di dunia. Ya walaupun ini masih dalam kategori umur. Walaupun masih di kategori umur, Indonesia telah terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia 2023. Ini adalah salah satu kebanggaan dan juga bencana bagi Bapak Erick Thohir yang belum lama ini terpilih menjadi ketua PSSI. Prestasinya di masa kepemimpinan beliau yang masih awal, nama beliau PSSI sudah menjadi tuan rumah Piala Dunia 2023. Bencananya, di masa awal karir beliau, justru malah Indonesia, khususnya di sepak bola, mendapatkan polemik dan ancaman yang cukup serius, baik dari warga Indonesia sendiri maupun dari luar negeri. Seperti kita ketahui bahwa kedatangan timnas Israel memang menimbulkan banyak polemik di dalam negeri. Banyak partai politik, tokoh politik, dan sebagainya yang dengan tegas menolak kedatangan timnas Israel ke Indonesia dengan berbagai alasan apapun. Oke, ada beberapa hal yang menarik di gelaran Piala Dunia U20 2023 saat ini, di mana juara bertahan Piala Dunia U20 pada tahun 2019, yaitu Ukraina, tidak lolos kualifikasi untuk dapat kembali berkompetisi di gelaran Piala Dunia U20 2023 kali ini. Dan juga kedatangan timnas Israel yang menimbulkan banyak polemik di Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai polemik kedatangan timnas Israel di Indonesia. Tak sedikit pihak yang mempersoalkan kedatangan timnas Israel ke Indonesia. Kedatangan timnas Israel disebut dapat mencederai amanah undang-undang dan sikap Indonesia terhadap Israel. Ada beberapa oknum ataupun partai politik dan juga tokoh politik yang dengan tegas mensuarakan menolak kedatangan timnas Israel ke Indonesia. Dan beberapa nama, baik dari partai politik, tokoh politik, ormas yang menolak dengan tegas kedatangan timnas Israel ke Indonesia. Di antaranya adalah, ini gue sambil bacain ya bos ya, takutnya nanti ada kekeliruan dan kesalahan. Oke. Yang pertama, yaitu yang menolak Israel di Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, atau yang bisa kita kenal yaitu PDIP. Yang kedua, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Boycott, Divestment and Sanction BDS Indonesia, Medical Emergency Rescue Committee MERSI, AXA Working Group, Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam,
Aliansi Seluruh Komite Nasional Pemuda Indonesia, Masa Front Persaudaraan Islam atau FPI, Alumni 212 dan Gerakan Nasional Pengawalan Fatwa atau GNPF. Dan yang sedang ramai di dunia politik yaitu Gubernur Bali Iwayan Koster dan juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Buset PDI. Nah itulah salah satu itu beberapa nama yang dengan tegas menolak pernyataan bahwa menolak kedatangan timnas Israel ke Indonesia. Saya ulangi, karena di sini saya tugasnya mengedukasi, maka kita akan bahas satu persatu. Oke, dari PDI Perjuangan, ya mereka berasumsi bahwa mereka bertegang teguh dengan pendirian IR Soekarno. Memang benar, IR Soekarno sendiri memang anti Israel. Ya bisa kita lihat dari sejarah sebelumnya bahwa pada masa kepemimpinan Soekarno, Indonesia juga sempat dipastikan tampil di gelaran Piala Dunia yang juga bisa dipastikan lolos kualifikasi Asia pada saat itu. Dan hanya tersisakan satu pertandingan di grup yaitu melawan Israel. Ya walaupun apapun hasilnya, Indonesia tetap bisa dipastikan lolos di Piala Dunia pada saat itu. Namun Soekarno beranggapan bahwa Soekarno meminta banding kepada FIFA untuk melakukan pertandingan dengan Israel pada saat itu di tempat yang netral. Namun banding itu tidak disetujui oleh FIFA. Oleh karena itu Soekarno memilih mundur dari Piala Dunia daripada harus bertanding dengan Israel. Itu adalah salah satu bentuk kecaman IR Soekarno terhadap Israel. Dan pada masa kepemimpinan Soekarno juga, Indonesia pada saat itu terpilih menjadi tuan rumah Asian Games. Namun Soekarno memboikot Israel yang pada saat itu masih bagian dari Asia. Namun kenapa sekarang Israel bisa tampil di Piala Dunia padahal sudah banyak ataupun slot untuk Asia sudah terpenuhi? Ya, seperti kita ketahui bahwa negara Israel sendiri memang untuk di dunia olahraga dan apapun itu sudah diboikot di wilayah benua Asia. Makanya Israel sekarang tergabung di UEFA ataupun Perhimpunan Sepak Bola Seluruh Eropa. Walaupun pada dasarnya Israel masih masuk ke dalam benua Asia. Kita balik lagi ke Indonesia sebagai tuan rumah Piala Asia pada saat itu. Ya, Soekarno telah memboikot negara Israel, di mana Soekarno tidak memberikan visa terhadap semua kontingen Israel untuk datang ke Indonesia. Dan akhirnya pihak olahraga internasional memberikan penalti kepada Indonesia, yaitu Indonesia harus membayarkan denda kepada pihak penyelenggara olahraga internasional pada saat itu. Itu yang menjadikan PDI saat ini memegang teguh pendirian IR Soekarno pada saat itu. Namun di sini perlu kita ketahui apa sih hubungan Indonesia dengan Israel? Kenapa Indonesia sangat mengecam sekali tentang Israel? Jadi ada beberapa alasan kenapa Indonesia mengecam Israel. Ya, yang pertama adalah tidak adanya hubungan diplomatik dengan Israel ataupun kerjasama dengan Israel yang didasari dengan Israel harus memberikan kemerdekaan kepada Palestina. Kenapa Indonesia sangat peduli dengan Palestina? Ya seperti kita ketahui bahwa Palestina adalah satu-satunya negara di kawasan Arab, Jazirah Arab yang pada saat itu pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia dan memberitakan bahwa Indonesia sudah merdeka di tanah Jazirah Arab. Tanah Jazirah Arab itu meliputi Palestina, Mesir, Arab, dan sebagainya, ya kawasan Timur Tengah lah. Lalu kenapa Indonesia sangat membenci Israel pada saat itu? Apakah Israel tidak mengakui kedaulatan Indonesia? Tidak. Israel sebenarnya juga mengakui kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Yang menyebabkan Indonesia sangat mengecam Israel adalah Israel belum memberikan kemerdekaan terhadap Palestina. Cuma itu saja sebenarnya sih. Seperti yang dikatakan para tokoh ulama, sebelum Israel memberikan kemerdekaan kepada Palestina, dengan tegas kami menolak kedatangan Israel ke Indonesia. Oke, itu adalah beberapa sejarah hubungan Indonesia, Israel, dan juga Palestina.
kita balik lagi ke statement awal di mana PDI Perjuangan dengan tegas menolak kedatangan Israel dengan dalih memegang teguh pendirian Soekarno pada saat itu. Seperti kita ketahui bahwa Soekarno itu hanya anti-liberalis, bukan anti-sepakbolanisme. Dan PDI Perjuangan juga baru-baru ini berkuar-kuar mengenai isu penolakan terhadap Israel ke Indonesia. Padahal ya kurang lebih isu ini baru digoreng beberapa bulan yang lalu, ya teman-teman ya. Sedangkan Israel ini sudah terpilih sebagai peserta Piala Dunia itu sejak 2022 lalu. Berarti sudah bertaut beberapa bulan yang lalu. Namun kenapa PDI baru menggoreng masalah ini ataupun isu ini baru-baru ini? Apakah hanya mencari elektabilitas? Dan seperti kita ketahui juga bahwa Israel bukan kali pertamanya ini akan datang ke Indonesia. Kenapa? Baru-baru ini masalah ini digede-gedein. Sebelumnya pada tahun 2019, ini baru kemarin nih, PDI juga pasti udah terbentuk dong. Pada tahun 2019, pada saat kejuruan dunia bulu tangkis di Istora Senayan, kontingen dari Israel juga ikut andil berpartisipasi dalam kejuaraan tersebut. Apa sikap Ganjar Pranowo dan juga Koster pada saat itu? Apakah pura-pura tidak tahu? Kenapa Anda tidak menyerukan hal penolakan tersebut? Ya udah agak sedikit pikir jurang nih kayak ini. Dan juga pada tahun 2003, kejuaraan sepeda di Velodrome Jakarta Timur, Israel juga ikut andil berpartisipasi dalam kejuaraan tersebut. Apakah PDI pada saat itu belum lahir? Atau memang PDI akhir-akhir ini mendadak menjadi kadrun? Dengan adanya polemik saat ini, saya pribadi merasa terenyuh dengan pola pikir dan SDM bangsa Indonesia pada saat ini. Bagaimana tidak, kita sudah dipercaya kepada federasi sepak bola terbesar di dunia, yaitu FIFA, dipercaya sebagai tuan rumah Piala Dunia, tuan rumah gelaran festival sepak bola terbesar di dunia. Ya, ini adalah salah satu prestasi dan juga kepercayaan yang diberikan FIFA kepada Indonesia, dan mereka beranggapan bahwa Indonesia mampu untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Berarti di sisi lain, dengan Indonesia menerima itu semua, berarti Indonesia itu udah siap dengan segala resikonya. Di luar sana banyak sekali negara-negara yang memang sudah layak dan mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia. Namun hal itu tidak tersampaikan. Kenapa Indonesia malah sebaliknya? Gubernur Bali, Iwayan Koster, dengan tegas menolak kedatangan tim Israel ke Indonesia dan berdampak kepada pembatalan drawing Piala Dunia U20 2023 yang seharusnya dilakukan pada tanggal 31 Maret 2023 di Bali. Dengan adanya statement itu, maka FIFA membatalkan hal tersebut. Dan imbas dari pembatalan hal tersebut, Indonesia terancam gagal jadi tuan rumah Piala Dunia 2023. Dan sudah ada beberapa negara yang menunggu, bahkan sudah mengajukan kepada FIFA untuk siap dan bersedia menjadikan tuan rumah, menggantikan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Namun baru-baru ini rumornya FIFA telah menunjuk negara Peru sebagai tuan rumah pengganti Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Seperti kita ketahui bahwa sebelumnya Peru juga sudah ditunjuk oleh FIFA untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Pemerintah Peru mengalokasikan sumber daya untuk rekonstruksi setelah bencana alam. Ya, ini adalah salah satu bentuk pemerintahan Peru memerdekakan terlebih dahulu
negaranya, bukan malah mementingkan ataupun memikirkan negara lain tapi tidak memikirkan negara sendiri. Seperti postingan dari punggawa Garuda Muda yaitu Hoki Careka yang menulis di postingannya menggunakan bahasa Inggris yang artinya memperjuangkan kemerdekaan negara orang lain, tapi kalian semua menghancurkan impian anak bangsa. Mimpi indah teman-teman, sampai jumpa lagi. Ya, itu adalah salah satu postingan yang cukup miris yang diungkapkan oleh generasi Garuda Muda Indonesia. Dan kali ini Federasi Sepak Bola Indonesia tengah berkunjung ke Zurich, yaitu untuk melakukan negosiasi dan juga melobi FIFA untuk agar gelaran Piala Dunia U20 2023 tetap terselenggara di Indonesia. Ya, kita berharap bahwa Indonesia untuk saat ini tidak mengkait-kaitkan politik dengan olahraga. Saya ulangi, Indonesia, jangan kait-kaitkan politik dengan olahraga. Ya, itu tadi pembahasan yang bisa gue sampaikan. Ya, di samping keterbatasan pengetahuan gue mengenai polemik ini, apabila ada salah kata dan juga sesuatu yang kurang atau yang dilebih-lebihkan, dan juga sesuatu pembahasan yang sedikit pinggir jurang, gue pribadi gue minta maaf. Di awal video gue juga udah disclaimer. Apabila ada yang masih kurang nih, silahkan tulis di kolom komentar. Dan tunggu video gue selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wis. Bahasa teman. Apabila masih ada yang kurang, silakan tulis di kolom komentar. Tunggu video gue selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Gue Dian Ando. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.